Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kety Junisa Piandari Utami dengan NPM C1C022119. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai akuntansi pajak penghasilan. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pajak penghasilan dalam perusahaan. Suatu entitas memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh entitas adalah peraturan perpajakan. Setiap entitas terikat dengan peraturan pajak yang berlaku di mana entitas tersebut beroperasi. Entitas yang didirikan di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan lainnya. Nah, pajak tersebut disetorkan ke kas negara, dan bagi negara, pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Entitas usaha dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan termasuk subjek pajak yang dalam istilah pajak disebut badan. Nah, penghasilan yang diterima oleh entitas merupakan objek pajak. Namun, penghasilan tersebut dapat dikurangkan dengan beban yang boleh dikurangkan. Artinya, entitas akan dikenakan pajak atas laba menurut pajak merupakan penghasilan dikurangi beban menurut ketentuan pajak. Nah, selain kewajiban membayar pajak atas penghasilan diterima atau diperolehnya, entitas juga memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan pihak lain. Misalnya, atas pembayaran gaji karyawan, entitas memotong PPh pasal 21. Atas pembayaran jasa audit, entitas memotong PPh pasal 23, dan atas penghasilan yang diterima konsultan asing, entitas memotong PPh pasal 26. Nah, kewajiban ini harus dilaksanakan entitas walaupun tidak terkait dalam penghasilan entitas, namun lebih terkait dengan memotong pajak atas pembayaran beban yang dikeluarkan oleh entitas. Kewajiban memotong pajak pihak lain atau pihak ketiga dalam pajak ini disebut dengan pajak withholding. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi pajak penghasilan. Nah, akuntansi pajak penghasilan akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Konsekuensi pengakuan beban tersebut akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak ungguhan. Nah, topik utama perlakuan akuntansi pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan. Pemulihan atau penyelesaian tercatat aset atau liabilitas mengandung konsekuensi pajak di masa depan. Demikian juga transaksi atau peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas dapat memiliki konsekuensi pembayaran atau pengurangan pembayaran pajak di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai standar akuntansi pajak penghasilan. PSAK 46 pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 yang efektif diterapkan untuk perusahaan yang menerbitkan saham atau surat berharga di pasar modal pada 1 Januari 1999. Nah, untuk perusahaan lainnya tanggal efektif 1 Januari 2001. Standar ini menggunakan dua tanggal efektif untuk dua kelompok entitas yang berbeda. Penggunaan dua tanggal efektif tersebut karena pengaturan dalam PSAK 46 tahun 1999 mengubah praktik yang pada saat itu berlaku. Sebelum PSAK 46 tahun 1997,
Beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pajak terutang menurut peraturan pajak. Standar tidak mengakui beban atau pendapatan pajak tangguhan dan konsekuensinya juga tidak mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan. Pengaturan beban pajak hanya sebesar pajak terutang dalam 1 tahun fiskal. Saat ini digunakan dalam SAK etap. Nah, dalam SAK etap disebutkan bahwa beban pajak diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar secara tegas. SAK etap menyebutkan tidak ada pengakuan atas pajak tangguhan. PSAK 46 tahun 1997 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan, terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Nah, laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Nah, dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Dalam beberapa ilustrasi, laporan keuangan dalam mata kuliah pengantar akuntansi ini dan manajemen keuangan sering dicantumkan beberapa pajak dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan laba sebelum pajak. Namun, dalam mata kuliah akuntansi keuangan, penyusunan harus menyajikan besarnya beban pajak menurut ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 46 revisi 2013. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Laba akuntansi merupakan laba yang dihitung berdasarkan kebijakan dan standar akuntansi. Nah, laba akuntansi tersebut sesuai dengan konsep matching prinsip akan dibebani dengan pajak penghasilan. Nah, berdasarkan ini setiap sebelum pajak yang telah diakui harus dipadankan dengan kewajiban pajaknya. Nah, yang selanjutnya itu beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Nah, pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Selanjutnya, beban pajak kini. Entitas termasuk subjek pajak yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut badan. Penghasilan yang diperoleh badan dalam 1 tahun pajak dikenakan pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak disebut dalam istilah perpajakan sebagai penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Nah, penghasilan kena pajak dihitung dari total penghasilan dikurangi dengan beban. Pajak mengatur beban yang boleh dikurangkan untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak. Beban menurut akuntansi tidak semuanya menjadi beban menurut pajak atau boleh menjadi beban namun dengan jumlahnya berbeda. Perbedaan antara laba akuntansi dan pajak dapat terjadi karena perbedaan temporer dan permanen. Perbedaan temporer terjadi karena perbedaan waktu pengakuan, sedangkan perbedaan permanen terjadi karena esensi pengaturan yang berbeda. Nah, selanjutnya, liabilitas pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak. Untuk satu periode, pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan pajak. Jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar, diakui sebagai liabilitas pajak kini. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pajak tangguhan. Yang pertama, perbedaan akuntansi dan pajak. Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi
dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda. Yang kedua yaitu perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 Revisi 2013. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak akibat dari perbedaan temporer. Penghasilan kena pajak yang lebih tinggi mengharuskan entitas menurut regulasi pajak melakukan pembayaran pajak lebih dahulu sebelum pengakuan pajak menurut akuntansi. Pembayaran pajak yang lebih dahulu tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pembayaran pajak tersebut akan ditangguhkan pembebanannya menurut akuntansi dan baru diakui saat laba menurut akuntansi diakui. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 Revisi 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak akan menyebabkan diakuinya beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill, atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Yang keempat yaitu mengenai perbedaan permanen. Nah, perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak atau dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Namun, perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Beberapa kejadian berikut menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak. Yang pertama, pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenakan sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan, antara lain beban sumbangan yang tidak diperkenankan oleh regulasi, beban yang tidak terkait dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan misalnya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya, beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. Yang kedua yaitu pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25 sampai dengan 50%. Yang ketiga yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final. Selanjutnya yaitu materi mengenai kompensasi kerugian. Yang pertama yaitu definisi dan ketentuan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya, sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Ketentuan dalam regulasi pajak di Indonesia menyebutkan bahwa entitas diberikan kompensasi kerugian sampai dengan 5 tahun. Artinya, jika sebuah entitas pada tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan. Regulasi di Indonesia hanya memperbolehkan melakukan kompensasi kerugian ke periode setelahnya atau sering disebut dengan istilah loss carry forward. Yang kedua yaitu pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan
kredit pajak belum dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu penyesuaian atas aset pajak tangguhan. Nah, sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak. Nah, dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Baiklah, sekian materi saya mengenai akuntansi pajak penghasilan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.